Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal atau sistem gerak tubuh manusia. Muskel atau otot yaitu jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Skeletal atau rangka yaitu bagian tubuh seperti tulang, sendi, dan tulang rawan, yaitu sebagai tempat menempelnya otot, memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Sistem rangka manusia berfungsi sebagai satu penyangga, yaitu sebagai berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen otot, jaringan lunak, dan organ. Penyimpanan mineral dan lipid, produksi sel darah, pelindung, yaitu membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak. Penggerak, yaitu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Tulang rawan berkembang dari mesenkim membentuk sel yang disebut kondrosit atau sel pembentuk tulang rawan. Berdasarkan jenis dan jumlah serat dalam matriks, ada 3 macam tulang rawan. 1. Tulang rawan hialin. Matriks atau mengandung serat kolagen jenis paling banyak dijumpai. Tulang rawan elastis serupa dengan tulang rawan hialin, tetapi lebih banyak serat elastis yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrosit. Fibrokartilago, tulang yang banyak mengandung serat kolagen yang padat pada matriksnya yang tidak teratur sehingga lebih kaku dan kuat. Pertumbuhan tulang rawan. 1. Positional growth, tumbuh dari luar. Kondrosit di dalam perikondrium, jaringan ikat pembungkus kartilago, mensekresi matriks baru ke permukaan luar kartilago yang sudah ada. 2. Interstitial growth, tumbuh dari dalam. Kondrosit yang berkaitan dengan lakuna di dalam kartilago membelah dan mensekresi matriks baru dan memperluas kartilago dari dalam. Struktur mikroskopis tulang. 1. Sistem Havers, yaitu suatu kesatuan sel-sel tulang dan matriks tulang. Lamela, lingkaran konsentrik di sekitar kanal Havers di sel tulang. Lakuna, ruang kecil di antara lamela yang di dalamnya mengandung osteosit. Kanakuli, saluran kecil yang menghubungkan lakuna yang berfungsi menyalurkan makanan dan zat sisa. Periosteum, yaitu membran vaskular fibrosa yang melapisi tulang. Pada tulang sedan, tumbuh lapisan sel pembentuk tulang periosteum dan tulang kondrosut dan osteonlas. Macam-macam bentuk tulang. 1. Tulang pipa, contoh tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, tulang ruas, jari kaki dan tangan. 2. Tulang pipih, contoh tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang tutuk. 3. Tulang pendek, contoh tulang pergelangan tangan dan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Muskuler atau otot. Sel otot mempunyai kekhususan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Sebagian besar otot melekat pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon, sebagian kecil di bawah permukaan kulit. Fungsi otot sebagai pergerakan, penopang tubuh dan mempertahankan postur, dan juga produksi panas. Ciri-ciri otot adalah kontraktilitas, eksitabilitas, ekstensibilitas, elastisitas. Jenis-jenis otot.
Otot rangka, yaitu otot luri atau volunteer atau sadar dan melekat pada rangka. Struktur mikroskopis otot skelet atau rangka, sitioplasma dari sel otot sarkoplasma yang penuh dengan bermacam-macam organela, miofilamen, kebanyakan berbentuk silinder, yang panjang disebut dengan miofibril. 2. Otot polos, merupakan otot tidak berlurik. Involunteer tidak sadar terdapat pada dinding berongga. Serabut otot berbentuk spindle dengan nukleus sentral berukuran kecil, kontraksi kuat dan lamban. 3. Otot jantung, otot seran atau lintang involunteer, merupakan otot lurik. Otot ini hanya terdapat pada jantung, bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Struktur mikroskopis otot jantung mirip dengan otot skelet. Kerja otot, dua buah otot yang bekerja berlawanan sehingga menimbulkan suatu gerakan. Otot yang satu berkerut atau berkontraksi, otot yang lain memanjang atau relaksasi, disebut otot antagonis. Kerja otot bisep dan trisep, ketika tangan ditekuk, maka otot bisep berkontraksi atau menggembung dan otot trisep berelaksasi atau memanjang. Sebaliknya, ketika tangan diluruskan, otot bisep berelaksasi memanjang dan otot trisep berkontraksi menggembung. Otot sinergis adalah dua otot yang kerjanya bersamaan. Mekanisme kerja otot. Asetilkolin, neurotransmitter atau zat kimia penghantar rangsangan syaraf. Protein terdiri dari troponin, tropomyosin, aktin, myosin, aktomyosin. Tendon, tali urat daging yang kuat, fleksibel, terbuat dari fibros protein kolagen. Fungsinya melekatkan tulang otot atau otot dengan otot. Ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat, merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Fungsinya membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Beberapa tipe ligamen: ligamen tipis, ligamen jaringan, elastik kuning. Skeletal atau sistem rangka berfungsi sebagai memproduksi organ-organ internal dari trauma mekanis, membentuk kerangka, melindungi sumsum dan tulang merah, merupakan tempat penyimpanan bagi mineral. Klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Tulang panjang, contoh humerus, femur, radius, ulna. Tulang pendek, contohnya tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Tulang pipih, contohnya tulang tengkorak kepala, tulang rusuk dan sternum. Tulang tidak beraturan, contohnya vertebra, tulang muka, pelvis. Persendian. Persendian adalah hubungan antar dua tulang untuk memudahkan terjadinya gerakan. Elbow atau siku, suatu titik yang sangat kompleks dan terdapat tiga tulang, humerus, radius, dan ulna. Ketiga tulang tersebut bekerja secara bersama-sama dalam gerak fleksi, ekstensi, dan rotasi. Shoulder atau bahu. Tulang-tulang pada bahu terdiri dari clavicula, tulang selangka, scapula, tulang belikat, sendi glenohumeral, penghubung antara tulang lengan atas dengan scapula. Ruas tulang punggung dikelompokkan menjadi cervical atau leher 7 ruas, thoracalis atau punggung 12 ruas, lumbalis atau pinggang 5 ruas, sacralis atau kelangkang 5 coccygeus atau ekor 4 ruas.
berfungsi untuk menegakkan atau menopang postur tubuh manusia. Komponen punggung: 1. Otot punggung, 2. Diskus, 3. Otot punggung berfungsi mempertahankan posisi tegak tubuh dan memudahkan tubuh untuk mencapai posisinya kembali ketika dalam keadaan fleksi. Penyakit dan gangguan pada sistem muskuloskeletal, yaitu gangguan-gangguan pada otot, misalnya atrofi, yaitu mengecilnya otot sehingga otot kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. 2. Hipertrofi, keadaan otot menjadi lebih besar dan kuat karena otot dilatih secara berlebihan. Kram, yaitu keadaan berkontraksinya otot secara terus-menerus. Otot menjadi kejang dan tidak mampu berkontraksi lagi. Nyeri otot, membengkaknya jaringan otot, yaitu menekan ujung saraf di pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah terhambat dan timbul nyeri. Tetanus, kejangnya otot akibat racun bakteri Clostridium tetani, yaitu akan menghasilkan racun neurotoksin dan akan menyerang saraf, lalu terjadi kontraksi otot yang menyakitkan, otot rahang leher pernafasan. Osteoporosis atau pengerapusan tulang, yaitu penyakit rapuh tulang karena hilangnya kepadatan tulang sehingga tulang mudah patah serta tidak tahan dengan benturan. Biasanya dialami oleh orang lanjut usia, laki-laki dan wanita. Pencegahan osteoporosis yaitu banyak makan vitamin D, zat kapur sebagai suplemen, dan penyangga pengganti kalsium yang hilang. Sumber kalsium yaitu roti, yogurt, buah, sayur, daging, ikan, telur, susu, dan keju. Kebutuhan kalsium per hari yaitu 1000 mg per hari. 2. Osteomalasia, kelainan tulang yang menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga tulang mudah mengalami patah tulang. Penyebab dari osteomalasia yaitu penurunan asupan vitamin D atau efek samping gagal ginjal. Gagal ginjal menyebabkan ginjal tidak mampu mengaktifasi vitamin D dan mengekskresikan fosfat. 3. Skoliosis, yaitu kondisi melengkungnya tulang belakang ke samping secara tidak normal. Skoliosis lebih sering terjadi pada anak-anak sebelum masa pubertas. Disarankan untuk menjalani X-ray secara rutin untuk mengetahui perkembangannya. Gejala dari skoliosis yaitu salah satu pinggul tampak lebih menonjol. Penderita skoliosis mungkin condong ke satu sisi. Salah satu bahu lebih tinggi karena penyebabnya kerusakan bagian tulang belakang secara perlahan-lahan dan faktor genetika. Osteomielitis, yaitu dialisis ginjal atau infeksi tulang. Adanya rasa sakit dan nyeri yang terjadi di daerah tulang yang terinfeksi. Penyebabnya Staphylococcus aureus. Biasanya ditemukan pada kulit atau di hidung, masuk ke dalam tulang melalui aliran darah ketika seseorang cedera. Osteomielitis dapat terjadi pada orang yang baru saja mengalami patah tulang, baru menjalani operasi tulang, orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kelainan darah. 5. Osteoartritis, penyakit di mana kerusakan lapisan tulang rawan sendi menipis yang menyebabkan gesekan antara permukaan sendi saat beraktivitas dan menyebabkan rasa sakit pada sendi. Osteoartritis penyebabnya keturunan, segi pekerjaan, misalnya tukang tambang, sopir bus, atau atlet.
Pengobatan osteoartritis yaitu terapi obat osteoartritis dengan salisilat pada dosis rendah sekitar 4-6 kali 500 mg per hari. Rheumatoid arthritis yaitu peradangan kronis pada sendi yang menyebabkan rasa sakit, bengkak, dan kaku pada persendian. Contoh, di kaki dan di tangan. Gejalanya, persendian berasa kaku, kemerahan, bengkak, terasa hangat, dan nyeri. Penyebab dari rheumatoid arthritis sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan infeksi, tetapi justru menyerang sel normal pada persendian dan membuat sendi terasa nyeri, bengkak, dan kaku atau autoimun. 7. Spondilitis atau rematik. Penyakit ini lebih sering terjadi pada laki-laki daripada wanita. Spondilitis atau rematik, gejalanya nyeri dan kekakuan pada punggung bawah dan pinggul terutama di pagi hari. 8. Kanker tulang. Kanker tulang penyebabnya adalah adanya perubahan atau mutasi di dalam struktur DNA yang mengendalikan pertumbuhan sel, sehingga sel-sel tersebut terus tumbuh di luar kendali. Paparan radiasi tinggi atau radioterapi. Pengobatan kanker tulang, operasi pengangkatan tulang, dan amputasi. Kanker otot. Kanker otot biasanya ditandai dengan timbulnya rasa nyeri dan kekakuan pada otot, tumbuhnya benjolan keras dan perlahan membesar di otot, dan jarang sekali terjadi. 10. Fraktur atau patah tulang, yaitu adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang, retak atau patahnya tulang yang utuh. Penyebab fraktur atau patah tulang yaitu osteoporosis, penyakit metabolik, infeksi tulang, dan trauma tulang. Penyembuhan fraktur bertujuan mengembalikan fungsi tulang yang patah dalam jangka waktu sesingkat mungkin, atau pemasangan traksi. 11. Spot injuries, yaitu suatu benturan yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang fatal bagi tulang atau sendi. 12. Strain atau cedera otot. Bentuk cedera merupakan kerobekan pada struktur muskulotendinos, otot, dan tendon. Strain atau cedera otot terjadi ketika otot terulur dan berkontraksi secara mendadak seperti pada pelari atau pelompat. Gejala pada strain otot akut bisa berupa nyeri otot atau kejang, kehilangan kekuatan, dan keterbatasan gerak sendi. Dislokasi, sublokasi, dan displasia. Dislokasi, terlepasnya jaringan tulang dan kesatuan sendi. Sublokasi, sendi tulang yang tidak bergerak dengan normal. Displasia, suatu pembentukan tulang yang tidak sempurna dari yang seharusnya. Strategi pencegahan yaitu membuat daftar faktor-faktor resiko di tempat kerja yang mungkin dapat menyebabkan penyakit pada muskuloskeletal, organisasi kerja yang baik, misalnya jeda atau istirahat yang sering untuk menghindari kelelahan, olahraga secara teratur, mengkonsumsi suplemen kalsium. Berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.